Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, pagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita lancar dan diberkahi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Silakan pimpin doa jika. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Oke, apa kabar hari ini? Baik ya. Masih semangat kan? Semangat. Pagi pasti harus semangat. Ceria? Ya. Ada yang habis sakit hati, habis patah hati? Ada. Dilupakan dulu, kita belajar dulu ya. Ibu absen yang tidak hadir hari ini siapa? Satu orang. Tangannya? Oh, keterangan sakit. Oke. Kita doakan yang lagi sakit segera kembali sehat dan bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran. Sebelum belajar disiapkan dulu alat tulisnya semuanya. Kalau ada sampah dibuang dulu, bajunya yang belum rapi dirapikan. Ibu kasih kesempatan mempersiapkan diri. Barang-barang yang kira-kira mengganggu di meja bisa disingkirkan dulu ya. Ice breaking kalau istilahnya ya. Oke, silakan berdiri. Biar lebih semangat. Saya tepuk tangan 1 kali. Kalau ada kata stop, tepuk paha 1 kali. Siap? Diingat kata kuncinya, oke? Kemudian di pendengarannya dipasang dan fokus. Siap? Percobaan dulu deh sekali. Cek. Son. Oke. Son. Cek. 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 Son. 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 Cek. Son. Oke. Jadi jawaban tepatnya tadi betul atau salah? Jadi kita berikan selanjutnya pengetahuan yang kedua adalah apa alat pengukur suhu dan satuannya. Dalam suhu itu ada satuan lain. Nah, kalau dalam satuan internasional itu yang dipakai adalah satuannya apa? Kelvin, benar. Lanjut ya. Pertanyaan pemancing. Apa yang dirasakan ketika minum es? Siapa? Ya, silakan. Andira. Iya. Apalagi selain sensasi dingin, kita rasanya apa? Terasa? Oh, seger. Apalagi kalau habis panas-panas dari luar ya kan, habis keringatan, apa yang dicari? Pasti es. Seger. Mengatasi permasalahan. Jadi nanti ibu akan memberikan masalah ke kalian. Sudah banyak masalah ya? Ibu tambah lagi masalahnya. Kemudian berkelompok 4 orang masing-masing kelompok. Kemudian melakukan percobaan virtual. Jadi kalau yang pertemuan yang lalu itu kita percobaan langsung, ini percobaannya secara virtual. Kemudian setelah melakukan percobaan itu berdiskusi menyelesaikan KKBD, nanti akan dibandingkan dengan KKBD. KKBD itu lembar kerja. Itu ada presentasi. Kemudian kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita capai hari ini. Selanjutnya menjawab proses. Nah, ini prosesnya penentuan nanti nilainya tercapainya belajar kalian hari ini seperti apa.
Ini tujuannya. Coba dibaca, siapa yang mau baca? Seorang atau dibaca bareng deh. Yang pertama, oke, selanjutnya oke. Dengan via grup WA itu ada link live worksheet. Jadi lembar kerja kertas tapi dia virtual juga. Coba dibuka di link grup yang judulnya Pretend. Nah, ini masalahnya nih yang ibu bilang ibu akan memberi kalian masalah. Itu dia lagi ngapain? Gorengnya effort banget ya, sampai pakai plastik. Kenapa dia pakai plastik itu? Kok masuk disimpan? Kalian kalau goreng takut jadi paten nggak? Masa enggak? Nanti cantiknya kurang kalau ngasih paten minyak. Ini permasalahannya. Mengapa minyak itu terpercik saat kita menggoreng ikan? Oke, kalau kata temannya katanya air dan minyak itu berubah menjadi uap ya ketika dipanaskan. Makanya dia terpercik. Kita tampung jawabannya nanti setelah melakukan percobaan baru kita cross check benar nggak sih. Selanjutnya faktor apakah yang menyebabkan? Maksudnya terperciknya tadi penyebabnya apa? Minyaknya ini tadi diapakan sih? Dipanaskan. Berarti kalau dipanaskan apanya yang berubah? Apanya? Suhunya berubah. Selanjutnya, oh ini selain suhunya berubah ketika dipanaskan, volume minyaknya ada yang berubah nggak kira-kira? Berubah nggak kira-kira volumenya? Berubah. Kenapa berubahnya? Karena dia suhunya tadi mengalami peningkatan, jadi sebagian minyak itu berubah menjadi uap. Pintar, lanjut. Yang ketiga nih, permasalahan yang ketiga. Lebih banyak masalah, lebih pintar berarti ya. Ketika 1 gelas air dan 1 gelas minyak dipanaskan pada volume sama. Nilainya di ujung kiri. Ya, sudah dikirim. Diklik aja ya, cepat. Dan dikirim. Nah itu diisi membentuk kelompok sesuai sudah yang dibuat. Silakan ibu kasih waktu untuk gabung sama kelompoknya masing-masing. Membagikan LKPD. Sambil dilihat dulu ya LKPD-nya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi sudah paham ini tanpa ibu menjelaskan lagi? Sudah paham LKPD-nya? Sudah, mantap literasinya berarti. Virtual namanya, silakan di scan barcode-nya itu ya, barcode yang di LKPD itu link yang berkaitan dengan percobaan. LKPD di LKPD.
selanjutnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kerja hasil kerja dan diskusi kelompok kami mengenai perubahan suhu dan suhu sesudah dan sebelum dipanaskan. Bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dipanaskan? Sebelum dipanaskan, suhu air dan minyak akan sama dengan suhu ruangan atau lingkungan di sekitarnya. Suhu air dan minyak pada saat itu akan bergantung pada suhu ruangan dan kondisi penyimpangan sebelumnya. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada
Ibu tambah sedikit ya. Jadi kalau dia cair, ada air, minyak, itu memiliki kalor jenis yang berbeda. Nah, kalor jenis itu dipengaruhi oleh kekentalan zat cair tersebut. Jadi kalau air dengan minyak lebih kental mana? Nah, makanya dia kalor jenisnya lebih besar. Kalau kelompok lain yang jawabannya beda bisa ditunjukkan ya. Jadi jawaban ini ya, sepakat ini ya. Oke. Silakan dihitung. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Oke, silakan. Suhu air dan minyak akan meningkat setelah dipanaskan. Suhu air dan minyak akan meningkat setelah dipanaskan. Sepakat? Lanjut. Perubahan itu paling cepat terjadi pada air karena memiliki energi kinetik yang lebih rendah dibandingkan setelah dipanaskan. Ya, energi kinetik. Jadi kalau kalian tadi waktu percobaan kalian aktifkan partikelnya, itu apa yang terjadi? Partikelnya kotak-kotak merah tadi. Apa dia? Menguap ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai ada terjadi energi kinetik pada partikelnya itu bergerak. Bergeraknya karena dia menguap. Makanya volume zat cairnya ketika dipanaskan dia berkurang. Nah, ini kita bahas ini ya. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jadi jika suatu zat itu menyerap kalor, maka suhu akan naik. Ya kan? Kalau dia menyerap berarti kan jadi dipanaskan ya. Kemudian jika suatu zat itu melepas kalor, maka suhu akan turun. Ini dilihat gambarnya. Ada satu gelas air panas, kemudian ada beberapa bongkah es batu. Ketika dia dicampurkan menjadi air panas, ya kan? Kalau ada perubahan dari air biasa menjadi es batu, itu dia melepas kalor atau menyerap kalor? Dari air biasa menjadi es batu, melepas atau menyerap? Apa? Melepas. Kenapa? Karena dia suhunya kalau dari air biasa ke es batu suhunya naik atau turun? Ketika suhunya turun berarti dia melepas. Paham ya? Antara melepas dan menerima. Kalau air biasa kemudian dia menjadi uap air, dia melepas atau menerima? Menerima, karena dia dipanaskan, jadi dia terima kalor. Nah, ini persamaannya. Jumlah kalor atau muatan kalor itu kuantiti. Supaya gampang ingatnya itu biasanya dijadikan
supaya gampangnya Ki sama dengan bisa dibilang macet, gampang ingatnya Ki macet ya kan? Supaya ingat gampang mengingatnya. Kita kan kerja otak kita itu ketika mengingat sesuatu kan harus ada yang menghubungkan ya. Nah ini supaya gampang mengingatnya F, C, delta, T. F-nya itu ada, Q-nya itu ya, Q adalah jumlah kalor, satuannya joule. Kemudian M-nya adalah massa zat. Nah yang perlu diingat, kadang di soal itu satuannya bukan kilogram, tapi gram. Wajib hukumnya kalau dalam fisika itu yang dipakai adalah satuan internasional. Kalau dalam hitungan maka diubah dulu ke kilogram, jadikan dulu ke kilogram. Itu untuk massa ya. Kemudian C itu adalah kalor jenis yang tadi dijelaskan antara kalor jenis air sama kalor jenis minyak itu berbeda. Yang menyebabkan perbedaannya adalah dari kekentalannya. Semakin kental suatunya maka kalor jenisnya semakin banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram. Dia sebesar 1 derajat ya. Tapi dia atau 1 Kelvin. Lanjut, perubahan wujud dan kalor laten. Jadi perubahan wujud, dilihat siklusnya ya. Dari mana dulu kita ambil? Dari zat cair dulu ya. Dari zat cair, ketika didinginkan dia akan membeku. Ketika dipanaskan dia akan berubah menjadi menguap. Ya kan? Dilihat ini panasnya dari zat cair kan. Yang kiri dia membeku berarti dia melepas kalor. Kemudian zat cair menguap berarti dia menerima kalor. Kalau sudah dia menerima kalor dia berubah menjadi gas kan, uap. Nah dari uap dia bisa berubah menjadi kristal ya, remaja. Ini namanya mengkristal. Dari es batu kalau dia menerima kalor menjadi cair ya. Nah ini siklus cair. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada. Kalau kemarin polling ada yang gak ngirim, ibu nggak tahu siapa ya. Dikirim ya. Kerjakan proses LKPD-nya dikumpul dulu. Iya ke depan, sini di mejanya dikumpul. Ada berapa kelompok? 4, 5, 6. Oke, 1 semua kumpul. Sekarang silakan dikerjakan prosesnya. Ini skala atau penilaian tercapai apa kalian belajar hari ini? Silakan. Ini linknya ya, diikutin aja. Kalau yang sudah langsung dikirim ini tulis nama kelas mata pelajaran fisika. Oke, sudah ditaruh HP-nya semua? Ya, sudah? Dengarkan. Jadi dengan berakhirnya kalian mengisi refleksi, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan depan itu silakan kalian berliterasi tentang
materi perpindahan kalor. Catat materinya ya, perpindahan kalor. Oke. Kemudian tetap semangat belajar. Kalau ada yang belum dipahami silahkan bertanya ke temannya yang sudah paham ya. Jangan nggak paham pasrah ya udahlah, nggak paham nggak apa-apa, tapi bertanya sama yang paham. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Silakan Dika pimpin doa. Marilah kawan-kawan kita mengambil pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita.